sampaikan kepada kelompok kami. Karena di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi bersama kami. Pada kesempatan kali ini saya di sini sebagai moderator yang memandu presentasi kita hari ini. Oke, baik, kepada pemateri saya persilakan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi teman-teman, kelompok kami akan membahas soal dialektika rasionalisme dan empirisme dalam pendidikan. Pertama kita harus pahami dulu apa itu rasionalisme dan empirisme. Jadi rasionalisme itu teman-teman dia itu menyatakan bahwa pengetahuan sejati itu berasal dari akal budi, sementara empirisme itu pengetahuan bukan dari akal budi tapi dari pengalaman. Kita dapat lihat perbandingan antara rasionalisme dan empirisme. Yang pertama kita lihat dulu bagian rasionalisme. Yang kita bahwa pengetahuan dari rasio akal adalah sumber utama kebenaran. Yang kedua adalah kebenaran universal. Ada kebenaran yang bersifat mutlak dan tidak berubah. Kebenaran universal ini teman-teman kayak gini. Dimanapun di dunia ini rumus segitiga itu tetap sama. Segitiga tetap memiliki tiga sisi. Dimanapun itu. Habis itu metode deduksi. Pendekatan dari prinsip umum ke kasus spesifik. Nah, teman-teman rasionalisme ini dia punya kesimpulan itu dari umum ke khusus. Dia mengambil kesimpulan kayak gini. Manusia membutuhkan makanan. Tesa adalah manusia. Jadi Tesa, simpulannya Tesa membutuhkan makanan. Gitu. Habis itu pengalaman sekunder. Pengalaman bukan sumber utama pengetahuan. Jadi teman-teman, menurut rasionalisme ini pengalaman itu bukanlah sebagai utama dari suatu pengetahuan, tapi melainkan akal budi. Sementara kita lihat apa pengetahuan dari pengalaman. Indra adalah gerbang menuju pengetahuan. Menurut dia itu pengetahuan didapat melalui indra-indra kita masing-masing. Yang kedua tidak ada ide bawaan. Kalau menurut teori empirisme ini bahwa manusia itu lahir seperti dengan tabula rasa itu kayak kertas kosong juga tidak membawa pengetahuan apa-apa. Manusia akan mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman. Habis itu kalau di rasionalisme tadi metodenya deduksi, dia induksi penalaran dari observasi spesifik ke kesimpulan umum, dia dari khusus ke umum. Misalnya gini, kemarin matahari terbit dari timur, hari ini matahari terbit dari kemarin matahari terbit, hari ini matahari terbit, besok pasti matahari terbit, maka matahari terbit setiap hari. Kesimpulan ini juga dari khusus ke umum gitu. Akal pengelola data. Dari paham empirisme menyatakan bahwa akal hanya memproses informasi yang dikirim oleh indera kita masing-masing. Sekarang para pemikir utama rasionalisme. Jadi ini adalah tokoh para pemikir utama rasionalisme. Yang pertama itu René Descartes. Jadi terkenal dengan prinsip logis Musa. Jadi mengembangkan sistem filosofis di mana dunia dapat dipahami secara rasional melalui struktur logis yang koheren, melihat Tuhan dan alam sebagai satu kesatuan. Ketiga, Gottfried Wilhelm Leibniz. Jadi mengajukan gagasan minat sebagai substansi dasar realitas dan kebenaran bawaan yang ada dalam pikiran sejak lahir. Terus yang kedua itu para pemikir utama empirisme. Jadi tokoh pemikir utama dalam empirisme. Yang pertama itu John Locke berpendapat bahwa pikiran manusia saat lahir adalah tabula rasa dan semua pengetahuan diperoleh melalui pengalaman. Terus yang kedua George Berkeley mengembangkan empirisme radikal dengan menyatakan keyakinan. Yang berikut itu sintesis Kant menjembatani dua dunia. Puncak dialektika pada sintesis Kant. Kant berpendapat bahwa pengetahuan dimulai dari pengalaman, tetapi tidak seluruhnya berasal dari pengalaman. Akal memiliki struktur bawaan yang mengorganisir dan memberi makna pada data indrawi. Yang pertama itu empirisme, memberikan data mentah dari pengalaman indrawi. Yang berikut adalah akal bawaan. Struktur akal mengorganisir data pengalaman. Yang berikut pengetahuan terbentuk dari interaksi pengalaman dan akal. Dampak signifikan pada teori dan praktik pendidikan. Keduanya menawarkan perspektif yang saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan belajar yang holistik dan efektif.
eksperimental learning melalui aplikasi data dan observasi. Yang kedua, siswa aktif. Siswa membangun pengetahuan melalui eksplorasi dan interaksi langsung. Yang ketiga, menciptakan pengalaman belajar yang kaya dan bermakna. Yang pertama, pembelajaran konstruktivistik. Siswa secara aktif membangun pemahaman mereka sendiri melalui interaksi antara pengalaman dan pemikiran rasional. Yang kedua, kurikulum merdeka, menekankan pembelajaran berbasis proyek atau empiris sambil mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau rasional. Yang berikutnya yaitu metode ilmiah, mengintegrasikan induksi atau observasi empiris dan deduksi, yaitu penalaran logis untuk penyelidikan dan penemuan. Baik, yang keempat, pendidikan abad 21. Mendorong keterampilan berpikir kritis atau rasionalisme dan kreativitas praktis atau empirisme untuk menghadapi tantangan global. Dengan demikian, rasionalisme dan empirisme, meskipun tanpa berlawanan, sebenarnya saling melengkapi. Pengetahuan yang kokoh adalah hasil dari akal yang terstruktur dan menciptakan lingkungan di mana siswa tidak hanya menghafal fakta, tetapi juga memahami, menganalisis, dan menerapkan pengetahuan dalam konteks dunia nyata. Baik, terima kasih kepada teman kelompok yang sudah memaparkan materinya. Waktu selanjutnya saya buka sesi pertanyaan. Saya buka sesi pertanyaan, sesinya itu buka 2 sesi. Sesi pertama saya buka dengan 5 pertanyaan kepada teman-teman. Silakan bertanya. Di pembelajaran konstruktivistik mungkin terasa tidak konsentrasi tadi ya, bagaimana dia punya penjelasannya. Yang mungkin dia punya fungsi siswa secara aktif membangun pemahaman diri sendiri melalui interaksi dan pengalaman dan pemikiran rasional. Saya menyampaikan contoh ini. Baik, terima kasih Pak Kades. Jadi yang gimana sisi dalam pendidikan modern ini yang yang melakukan kekuatan rasionalisme atau akal dan empirisme yang menurutnya tadi bahwa pengetahuan itu berasal dari pengalaman untuk menciptakan pengalaman belajar yang kaya dan bermakna. Yang tadi pembelajaran konstruktivistik, karena siswa yang bisa aktif membangun pemahaman mereka sendiri melalui interaksi antara pengalaman dan pemikiran rasional. Jadi kan di sini itu siswa ini membangun pemahaman mereka sendiri melalui interaksi atau pengalaman atau empirisme dan pemikiran atau penalaran atau rasionalisme. Jadi contohnya begini, siswa mereka hanya mendengar penjelasan dari guru juga, tetapi melakukan eksperimen secara langsung untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam proses belajar. Bagaimana dengan teman-temannya, apakah sudah puas atau belum puas? Apakah sudah puas atau belum puas? Kita ketawa snare tadi. Mungkin ada yang mau bertanya, teman? Kalau dia mungkin mau bertanya? Oke, baik, saya persilakan kepada Karila untuk bertanya. Terima kasih. Aku atas kesempatan diberikan. Di sini saya diminta dari contoh dari teman-teman kelompok. Bagaimana sekali pengalaman tanpa konsep adalah apa itu pengalaman tanpa konsep adalah, dan mungkin bisa menjabarkan contohnya pada kehidupan nyata, terlebih khususnya pada kehidupan dalam lingkungan sekolah, khususnya pendidikan sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Karila. Baik, sambil menunggu jawaban dari teman-teman kelompok, saya ingin memberikan jawaban.
tadi konsep yang diberikan yang menyatakan bahwa pengalaman tanpa konsep itu adalah buka dan konsep tanpa pengalaman adalah kosong. Kita sudah ketahui bahwa dialektika antara empirisme dan rasionalisme itu disesuaikan. Dari karena ada perdebatan antara pemahaman itu hanya berasal dari logika atau akal saja, dan juga pengalaman itu dari pengalaman. Nah, sampaikan mengatakan bahwa pengalaman tanpa konsep adalah buta dan konsep tanpa pengalaman adalah kosong. Yang mengatakan bahwa ketika empirisme dan rasionalisme ini masih berjalan sendiri-sendiri, artinya pengetahuan itu tidak akan keluar. Contoh dalam kehidupan, khususnya dalam pendidikan. Pengalaman tanpa konsep adalah berbeda. Ketika siswa punya pengalaman misalnya, dia sering membakar lilin. Dia sering membakar lilin. Itu kita dulu, pengalaman mati lilin yang bakar. Kita memang punya pengalaman membakar lilin, memang lilin itu dari saya. Tapi di situ bukan karena dia tidak tahu. Dia karena tidak tahu bahwa ini proses perubahan zat, proses perubahan benda daripada ke saya. Nah itulah contoh kecil. Dan juga konsep tanpa pengalaman adalah kosong. Bayangkan di dalam ruang kelas diberikan teori soal sifat saya. Misalnya saya dapat dibiaskan, siswa hanya mengetahui saya dapat dibiaskan, tapi dia tidak pernah melakukan praktek atau melihat langsung bagaimana sebenarnya saya dapat dibiaskan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kami mengatakan bahwa itu adalah kosong. Itu sih dari saya. Mungkin ada tambahan. Baik, ada tambahan dari kelompok. Saya menambah contohnya tadi, di mana contohnya itu menurutkan hal ini dari dua hal ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dua hal ini harus dalam segi yang terlibat sehingga bisa dibentuk seperti itu. Karena yang sendiri disediakan, dia kalau ini harus kolaborasi, maka tidak bisa dipakai oleh Tidak lebih berarti kesimpulannya dari diri sendiri. Jadi mereka bisa berjalan sendiri-sendiri. Mereka juga harus beriringan, harus kolaborasi sehingga bisa apa yang membuahkan sebuah hasil yang diinginkan seperti itu. Ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan. Nah, saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Menanti menjelaskan tadinya bahwa penanganan empirisme itu beserta didik dianggap sebagai kertas kosong, baik atau tabula rasa. Dan pendidik sangat penting dalam mengisi pengalaman. Dan pikiran saya, sejauh mana pandangan ini masih relevan dalam pendidikan di Indonesia? Baik, teman menjelaskan tadi bahwa siswa itu sebagai peserta didik dianggap sebagai kertas kosong atau tabula rasa. Yang berarti peran pendidik sebagai penting dalam mengisi pengalaman. Baik, dari pertanyaan saya sejauh mana pandangan ini masih relevan dalam pendidikan di Indonesia? Sekian dari saya. Apa yang mereka tahu? Mungkin saya langsung jawab sebelum teman-teman ya. Saya tidak terlalu lama. Oke, yang dipertanyakan di sini ke teori empirisme teman-teman, di mana siswa peserta didik itu lahir dari lahir itu dianggap sebagai tabula rasa atau kertas yang kosong tidak ada isinya. Nah, yang ditanyakan adalah sejauh mana proses pengalaman ya, proses peserta didik mencari pengalaman, membantu pengalaman lebih dulu. Sejauh mana proses ini relevan dengan pendidikan sekarang? Nah, teman-teman, di poin pertama kita lihat pembelajaran berbasis pengalaman. Pembelajaran berbasis pengalaman itu masih relevan sampai sekarang ya, teman-teman. Di mana setelah dijelaskan teorinya, siswa langsung diarahkan untuk melakukan praktek atau melakukan eksperimen tertentu. Dan juga pembelajaran sekarang saya rasa menerapkan model pembelajaran PBL yang dimana dalam PBL itu bisa melakukan eksperimen. Artinya siswa selain mendapatkan materi, dia juga akan melakukan
meningkatkan pengalaman melalui eksperimen atau pengalaman langsung. Habis itu PJDL atau project, pembelajaran proses project. Jadi siswa tidak hanya terima saja teori dalam proses pembelajaran, tapi dia juga akan merancang sesuatu berdasarkan teori-teori tersebut. Jadi itu pandangan kami relevansi dari ini terhadap pendidikan zaman sekarang. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi. Tidak tambah ada kelompok. Sambil menunggu pertanyaan dari kata belum, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Saya minta pendapat dari teman kelompok terkait dengan penjelasan teman Anjay tadi. Pengalaman teman kelompok pada saat magang, bagaimana pembelajaran PPD tadi? Seberapa persen tingkat keberhasilannya terhadap pengetahuan siswa? Pendapat dari teman. Baik, saya menanggapi jawaban dari teman Anda tadi bahwa definisi itu atau rasionalisme itu berjalan seimbang. Baik. Tapi kenyataan di era sekarang itu atau cenderung kenyataan di guru di era sekarang itu cenderung ceramah atau menggunakan pendekatan rasionalisme dibandingkan memberikan siswa pengalaman atau siswa pengalaman nyata atau empiris ini. Kira-kira bagaimana tanggapan atau solusi yang dapat teman-teman? Memang benar apa yang dijelaskan oleh teman Anda tadi bahwa empirisme itu dan rasionalisme itu harus berjalan seimbang, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak guru yang di era sekarang itu cenderung atau ceramah atau menggunakan pendekatan rasionalisme dibandingkan memberikan siswa pengalaman atau nyata atau empirisme. Kira-kira bagaimana solusi yang ditawarkan oleh teman-teman? Saya kembalikan. Baik. Pertanyaan dari teman Burol, mungkin bisa dilihat pada slide. Yang mau saya tanyakan kembali adalah kan sudah dijelaskan bahwa kami sudah bagi tadi relevansi antara rasionalisme dan empirisme, habis itu relevansi sintesis. Artinya yang pertama itu relevansi setiap bagian, rasionalisme bagaimana relevansinya, empirisme bagaimana, habis itu sintesis dalam pendidikan belajar. Artinya keduanya. Yang tadi ini sudah dijelaskan. Kayak dalam pembelajaran seperti itu berkaitannya dengan pembelajaran berbasis teori itu kayak habis itu berbasis penghitungan gitu. Mungkin bisa diberikan contoh yang lebih konkret. Kayak contoh di zaman sekarang tadi yang lebih banyak ceramah. Pelajaran apa yang teman belum pernah lihat? Baik, terima kasih atas pertanyaan baik dari pasangan dari orang. Baik, di sini atau pasar sama banyak guru yang menggunakan metode ceramah dan tidak melalui pengalaman. Mungkin tidak saya juga, tapi teman-teman pernah mengalami ya, memberikan proyek pada siswa. Di pengalaman saya itu banyak guru yang memberikan yang memberikan proyek kepada siswa, dan mungkin itu ke saya saja yang mengalami itu. Jadi teman-teman di beberapa tempat Yang dipertanyakan kakak yang minta dari kakak dari kami masalah ini. solusi yang dapat itu solusi yang kami Oke, baik, mungkin ada jawaban sebelum dari teman-teman. Oke, dari saya
saya ingin meluruskan penjelasan dari teman pokok dari. Tapi sebelum saya memberikan solusi, saya ingin menanggapi persoalan yang disaksikan langsung oleh teman Purwon di satuan pendidikan tempat yang mana. Jadi masalahnya adalah kami sudah memberikan penjelasan soal sintesis kanker inti dan rasional ini. Tapi yang masalah di sekolah saya itu guru hanya menerapkan model pembelajaran atau metode pembelajaran ceramah. Artinya tidak ada pengalaman langsung dari para siswa itu. Jadi tanggapan kami di sini adalah guru tersebut tidak kreatif dan tidak adaptif. Jadi dia masih terkurung dalam metode atau model pembelajaran yang konvensional, yang dimana masalah paling berat dari guru tersebut adalah tidak adanya inovasi yang menciptakan pembelajaran bagaimana caranya supaya teori-teori yang abstrak dari mata pelajaran ini bisa dipahami oleh siswa melalui pengalaman nyata seperti apa gitu. Seperti yang diketahui bahwa dalam teori kognitif juga yang dijelaskan oleh Jen Piaget bahwa siswa itu masih berada dalam fase pendidikan, fase operasional konkret yang dimana membutuhkan pengalaman konkret supaya memahami teori-teori operasional tersebut. Jadi masalahnya siswa dari guru kurang inovatif dan kurang adaptif. Kurang adaptif dari mana guru tersebut? Kita bahwa kita turun sama-sama kan? Kita turun sama-sama magang itu di mana dia perkembangan sangat besar sekali. Kalaupun tidak ada jaringan di daerah tersebut, tidak mungkin guru tersebut selama mengajar itu hanya tinggal di daerah itu. Pasti ada kegiatan-kegiatan yang berkumpul di satu tempat, misalnya ada di kayak gugus kan bisa mengakses internet. Habis itu tidak mungkin dia tidak membutuhkan keperluan ekonomi atau keperluan hidupnya di kota Ruteng gitu. Dia bisa meluangkan waktunya untuk mengakses kira-kira apa yang bisa saya lakukan supaya materi yang abstrak ini bisa diterapkan. Solusi yang diberikan oleh kami yang pertama yakni dari sekolahnya harus mengadakan kayak sosialisasi atau seminar berkaitan dengan pendidikan modern sekarang yang menekankan pada metode-metode ini, pendekatan ini yang berkaitan dengan observasi, eksperimen dan lain-lain sebagainya supaya lebih transformasi pendidikan mereka. Jadi penerapan model pembelajaran yang kayak menekankan pada proses pembelajaran sudah center bukan bisa center begitu dan lain sebagainya, masih banyak lagi, serta ya eksplorasi lah. Sebagai guru yang aktif juga perlu eksplorasi. Kita ketahui bersama YouTube sekarang banyak tutorial untuk pembelajaran modern bagaimana supaya menciptakan suasana kelas yang kreatif dan inovatif. Siswa sudah kan mungkin ada tambahan. Saya tambah sedikit atau sudah bilang solusi yang kami lakukan itu misalnya kalau guru banyak sama dalam kelas siswa tidak aktif, maka solusi dari kami itu ketika kami menjadi calon guru atau sekarang menjadi guru, kami memberikan pembagian kelompok antara siswa di mana kita memberikan misalnya apa untuk pembelajaran kita hari itu kita harus membagi dalam kelompok siswa, yaitu membahas materi yang kita pelajari hari itu supaya di mana supaya siswa itu terlibat aktif semua dalam kelompok itu dan tidak hanya guru yang aktif dalam pembelajaran dan tidak hanya guru saja yang ngomong dalam pembelajaran itu. Terima kasih. Oke, bagaimana dengan teman penanya? Apakah sudah puas dengan jawaban atau ada pendapat? Sudah puas dengan belum? Jelas. Sambil menunggu tanggapan dari kata belum, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Tentang materi PBL yang tidak stabil di sekolah. Maksudnya seberapa persen PBL dengan sekolah. Oh ya, pertanyaan dari kemarin tadi menyambung apa yang sudah dijelaskan bahwa penerapan PBL dan sintesis kan bisa melakukan pembelajaran PBL dan PJPR akan pada siswa pada sore yang pertama. Dan menurut dia tadi bertanya kepada teman kelompok tadi sejauh mana efektivitas penerapan PBL selama proses magang yang dilakukan. Jadi saya akan menjawab, menurut pengalaman kami dari saya kembali bahwa penerapan PDL di sekolah itu belum 100% berhasil. Karena di mana guru di sana belum menerapkan. Maksudnya menerapkan tapi belum 100%. Di mana mereka hanya menggunakan diskusi semacam ceramah, tidak memberikan siswa sebuah masalah yang ingin dipecahkan oleh siswa itu tersebut. Saya ingin menambah ya. Kalau mungkin dari pengalaman teman-teman tadi penerapan saya sendiri pernah menerapkan PBL. Kebetulan metode pembelajaran yang salah satu metode pembelajaran favorit saya PBL saya pernah mencobakan dan ya pembelajaran bukan ada refleksi antara guru dan siswa. Dari sini kita bisa mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan PBL terhadap topik tersebut. Kita bisa mengetahui daripada penerapan siswa. Saya pernah menerapkan model pembelajaran PBL ini dalam mata pelajaran IPA topik sifat-sifat cahaya. Jadi pertama orientasi siswa pada masalah saya berikan dulu pengenalan materi pada siswa dan sifat cahaya. Habis itu saya membagi siswa dalam beberapa kelompok dan memberikan mereka yang PBL terus saya mengarahkan mereka untuk melakukan eksperimen bagaimana mengenal sifat cahaya tersebut. Nah pas selesai penerapan eksperimen itu mereka akan menyajikan hasil eksperimen mereka langkah-langkah kayak apa KPD dan juga alat-alat pendukung yang mencari siswa. Nah sampai pada kegiatan penutup pada refleksi antara siswa dan guru. Di situ saya mendapatkan jawaban yang menunjukkan bahwa PBL ini efektif diterapkan bagi siswa dan
meningkatkan pemahaman para siswa. Itu ketika ditanyakan, kalian lebih suka pembelajaran yang kayak melakukan praktik langsung ini, atau saya saja yang jelaskan? Nah di situ semua siswa menyatakan bahwa kami lebih suka melakukan praktik seperti ini, dan kami akan menunggu ketika guru yang menjelaskan. Begitu. Jadi kita bisa menilai, satu sisi kita bisa menilai bahwa penerapan PPL dapat membantu siswa memahami materi. Habis itu jadi sesama juga mereka mengatakan bahwa melalui proses eksperimen ini banyak sifat-sifat cahaya yang kami sering lihat selama ini, tapi kami tidak melakukan pengalaman langsung. Jadi misalnya cahaya merah lurus, ada banyak pemain porong sini, ada main cahaya di dalam ruangan seperti itu. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu salah satu sifat cahaya yang merah lurus. Habis itu ada lagi yang mereka sering mandi dikali saat siang bolong di matahari dari atas, terus air menjadi satu orang atau berapa orang berdiri di air tersebut, di atas pasir air itu airnya misalnya di setengah barat atau setengah lutut itu, orang lain yang melihat keluar melihat bahwa kami pada ketika keluar dari air satunya masuk dulu, dan mereka melalui dalam tersebut mereka bisa tahu, oh ternyata ini cahaya bisa dibiasakan, ini salah satu sifat cahaya karena adanya air di situ, ada orang di dalam air, terus air di dalam terus ada sepatu tapi sinar matahari dari atas. Jadi dari pengalaman itu mereka mendapatkan pengalaman bermakna. Itu sih menurut saya efektivitas proses penerapan PPL dalam proses pembelajaran saya telah saya terapkan. Gimana kita tadi? Menurut bagaimana dengan jawaban? Terima kasih. Kita menghadapi solusi yang kita lakukan untuk itu. Bagian tadi bahwa kalau mereka mengajari, mereka memberikan atau membagikan kelompok kepada siswa. Tapi di era sekarang itu atau kita tidak perlu contoh di SD saja, di bangku 3 saja. Kalau kita di dalam bagi kelompok kan memberikan tugas, pasti kita saling mengharapkan. Apakah itu menjadi? Baik itu saja. Contohnya dari kelas kita seperti yang bilang 3 bulan, ada sebagian yang kerja. Tapi kalau saya efektif, karena di mana siswa terlibat, dia pun ya misalnya dalam kelompok, misalnya kita tuh misalnya berapa orang sih, mungkin kami yang kerja misalnya 1, 2, 3, kami kerja 10 orang, misalnya 10 orang misalnya, yang ada kerja. Kalau saya tidak efektif, kalau di mana sih tidak ada guru yang mengajar atau tidak ada guru yang memberikan pertanyaan atau memberikan ilmu, tapi siswa nggak di situ ikut terlibat, kalau saya tidak efektif, tidak ada guru yang memberikan apa materi. Baik, terima kasih. Karena itu mereka bukan efektif, karena itu orang sudah yang kerja. Dan orang lain misalnya sampai di teman saya sedang kerja dari ekonomi, dan teman lain mungkin tidak mengerti. Kenapa? Karena tidak efektif dan apa namanya? Mereka tidak mengetahui bahasa apa yang dikerjakan atau pertanyaan atau jawaban dan apa? Saya tambahkan, teman-teman, saya menanggapi sedikit. Tadi pertanyaan, tadi kan solusi yang diberikan teman-teman adalah pembelajaran korporasi atau pembelajaran berkelompok. Habis itu dari contohnya menaikkan antara pembelajaran SD dan perkuliahan, di mana jangankan SD, kita saja yang kuliah itu saat pembagian kelompok pembelajaran berbasis kelompok itu yang kerja di 1 orang. Pertama kita evaluasi dulu SD dan perkuliahan. Nah yang tadi kesalahan di situ, terjadi kesalahan di situ adalah kita hanya kolaborasi dan kolaborasi gitu. Kita tahu kolaborasi dan kolaborasi. Kolaborasi sama-sama kerja, kolaborasi kerja sama-sama kerja dan kolaborasi kerja sama gitu. Artinya saya mau mengulas dari SD sampai ke contoh yang diberikan oleh teman guru tadi. Di SD di situ lakukan guru. Kebetulan saya punya pemahaman yang sama dengan teman guru, tapi saya evaluasi dan saya terapkan strateginya begitu. SD itu artinya apa? Saya pernah menerapkan pembelajaran basis kelompok itu. Saya bagi teman kelompoknya. Saya kebetulan presiden saya untuk presiden terus selain tidak banyak. Jadi satu kelompok banyak 3-4 orang. Jadi dari situ saya harus memberikan tugas di situ. Satu orang yang untuk mencatat, satu orangnya kayak untuk mencari di dalam buku, habis orang yang lain juga menggambar di situ. Dan saya presentasi juga gitu. Jadi tidak terpisah lagi, satu orang saya yang berbicara. Semua yang berbicara di situ. Kayak misalnya satu orangnya saya suruh menjadi moderator. Dan memang awalnya ada sesuatu yang terpisah. Karena memang saya itu di kampung dari penerapan asumsi dalam proses pembelajaran itu sangat minim sekali. Tapi saya memberikan kebiasaan di situ. Kebiasaan supaya siswa itu terbiasa gitu. Jadi awalnya siswa itu tidak bisa, tapi saya memberikan apa ya kayak motivasi pada siswa lain bahwa jangan menertawakan teman-teman yang tidak bisa bahasa Indonesia. Yang tujuh saya melakukan magang di kampung dan dengan pendekatan seperti itu, cuma siswa akhirnya berani untuk berbicara. Tidak perlu bahasa Indonesia jatuh bangun atau tidak bisa bangun lagi. Itu urusan mereka, tapi intinya mereka itu berani tampil sejak saat itu. Dan semua siswa itu punya kesempatan satunya untuk moderator, yang lain itu menjelaskan, yang lain itu menerangkan bagaimana contoh dari materi mereka. Terus saya kembali saya evaluasi soal perguruan tinggi. Perguruan tinggi, kenapa tidak diterapkan seperti itu? Dan kenapa ada masalah seperti itu? Mahasiswa dari kata maha dan siswa, maha itu tertinggi sudah dari para siswa. Jadi tidak mungkin saya menganggap ini. Tahu dari kelompok kamu sebagai pencatatan, kamu sebagai pencari artikel tanpa, kamu yang mengetik, kamu yang bikin berita dan kamu yang menjelaskan. Tidak mungkin. Kenapa? Di mahasiswa tidak mungkin dosen yang mengatur kita. Gitu. Jadi kita itu ya akan bisa mengatur diri sendiri, membagi kira-kira tugas ini. Cuma itu yang belum kita terapkan sampai sekarang. Itulah permasalahannya. Mungkin jawabannya bisa diterima. Dan tambah sedikit saya seperti masih pada dengan SD kan berbeda. Jadi harus kita senang itu memang
Bagaimana kita belum apakah sudah puas dengan jawabannya? Jawabannya presentasi kita saya tutup. Baik, tepuk tangan. Kelompok 1 berpuji ya.